Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa waladihi wa dhurriyyatihi wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal waliyallahu subhanahu qadir jailani wa ila arwahi Bagi Haji Kandung dan Masyuri bin Sastro Wawiro wa ila arwahi Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sutarno bin Darmo Karyo wa ila arwahi jami'an kuburina muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi Koryati Desa Bener Kecamatan Majena Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang satu-satunya, wallahu ahad. Dialah Tuhan yang ahad, yang satu, yang wajib disembah. Tiada Tuhan selain Allah yang wajib kita sembah. Tiada yang wujud kecuali Allah. Tiada yang zahir dan batin kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada yang bergerak, tiada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan afalnya Allah kita digerakkan oleh Allah duduk di majelis ini. Ya, alhamdulillah pada Selasa sore orang sadaya diberek kesehatan, diberek umur panjang ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, semoga doa orang sadaya ieu dijadikan oleh Allah sebagai surga na urang. Karena sepantasna eueuh jalma nu diuk di majelis taklim atina panas itu eueuh jalma nu diuk di majelis taklim hatinya tersiksa itu eueuh. Insyaallah urusan duniawi, urusan panas memanaskan itu sudah tidak ada dalam hati. Yang ada adalah hatinya selalu berkobar Allah yang selalu memberikan kesejukan dalam hati. Hati selalu menerima apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang dihadapkan oleh Allah, naon eta wae, enak teu enak, ngeunah teu ngeunah, sakit teu sakit, punya duit teu punya duit, salaki merengut teu merengut, salaki kasep teu kasep, eta geus pilihan. Eta tetep ati madep mantep sing disawang cuma Gusti Allahnya. Sing dicawang cuma hidup yang menggerakkan semua itu. Ketika Allah mentakdirkan si A sakit, berarti itu sudah tertulis di Lauhil Mahfudz sebelum adanya zaman semua ini. Itulah yang disebut zaman azali, yaitu zaman ketika encan aya dunia alam semesta, encan aya bumi, encan aya langit, encan aya urang,
encan aya jin, malaikat, bidadari, surga encan aya. Allah sebelum ayatna semua makhlukna Allah eta geus aya nu kang aran urip nya eta Allah Subhanahu wa taala. Zat hidup yang satu-satunya. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, Allah geus nyiptakeun nu kang aran Nur Muhammad. Nur Muhammad terciptalah 4 nyaeta penanya Allah, terus kemudian diciptakan Lauhil Mahfuz. Mangga di situ panas jadi pada kumpul ka dia kabeh. Kadele guyub rukun ya Bu ya. Nah, gitu ya. Ya. Gitu biasanya di itu ngumpul dia kabeh. Ya, halus. Kembali Allah menciptakan pertama kalinya eta Nur Muhammad. Ya. Cahaya Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itu Allah menciptakan Lauhil Mahfuz. Di dalam Lauhil Mahfuz itu Allah menulis semua takdir makhluknya, termasuk takdirnya orang sadayana. Erek hirup seberapa poe, erek sakit iraha, erek naon bae, gerak-gerikna orang, gerak-gerikna alam semesta, gerak-gerikna daun nu jatuh eta geus tertulis dina Lauhil Mahfuz. Berarti termasuk diukna orang sadayana di dieu eta geus katulis bareto geus. Lamun ibarat sutradara teh skenarionya geus ditulis heula. Geus ditulis skenariona kakara diwujudkeun dina film. Di film kakara tinggal muter unggul. Nah, orang teh ayeuna cuman muter filmna Gusti Allah. Maksudnya daya kekuatan. Tidak ada daya kekuatan yang kita miliki. Termasuk kita duduk selonjoran ya. Itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ibu-ibu ayat pengajian Selasa sore jam 4 duduk ke sini itu pun juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ditakdirkan, berarti saya duduk ke sini ini bukan karena keinginan saya. Sudah tidak ada lagi keinginan makhluk. Ya. Hati kudu sadar, berarti kalau sudah iman terhadap takdir Allah, berarti saya duduk ke sini pun ini karena keinginannya Gusti Allah. Meskipun dalam hati apen-apen seolah-olah muncul aing erek pengajian gitu. Tetapi hati kudu sadar muncul keinginan eta keinginane Gusti Allah. Karena apa? Geus tertulis dalam takdir Lauhil Mahfuz. Maka dalam penjelasan pertemuan ini kemarin bab kiamat geus, ayeuna bab iman ke-6 yaitu iman kepada qada dan qadar. Qada itu ketetapan Allah yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Nuncan terjadi. Qadar itu ketetapan qada yang saat ini terjadi. Ya. Nyambung nggih? Qada itu tertulis heula di Lauhil Mahfuz, ya. Geus disetting ku Allah. Ya. Bu ieu arane ieu erek pengajian jam ieu datang jam ieu pakai sendal warna ieu baju ieu eta geus tertulis kabeh di Lauhil Mahfuz. Sing arane qadar ayeuna urang keur ngejalankeun jadi takdir ieu arana qadar. Nah, berarti Allah sudah menyetel filmna yang sudah disimpan di Lauhil Mahfuz
disetel jegrek oh ayeuna ker pengajian. Berarti sejatina lamun orang iman ke takdir qada dan qadar berarti eueuh kesombong erek sombong kumaha orang ge cuman dilempangkeun Gusti Allah. Nek zaman bareto can nyaho di hati muncul nek baretonya oh aing nu erek pengajian ieu gitu. Gitu Lin masih berbangga diri aing rajin pengajian nu sejen encan. Itu berarti hatinya belum beriman kepada qada dan qadar. Maka kemudian jika kita sudah beriman kepada qada dan qadar, tak ulangi, qada eta artina ketetapan Allah nu tertulis di Lauhil Mahfuz. Qadar eta nu ayeuna dikerjadi kan naon ditulis dilaksanakan ku Allah. Orang jadi ingat cerita sebelum orang sadayana diasupkan ruhna ke kandungan, ke jasad, ke bayi orang di kandungan ibu eta di zaman di alam ruh sana orang dijanji ku Allah. Dijanji kumaha alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Dijanji. Orang sadayana yang menjawab qalu bala syahidna. Artinya apa? Nggih. Engkau adalah, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Berarti kita berjanji nanti kalau hidup di dunia bakal bertuhan cuman Gusti Allah. Setelah itu Allah memilihkan ruhnya Kang Aran Fikri diasupkan ke jabang bayi jeglek umur 4 bulan. Pas eta sekaligus disertakan iraha erek paeh. Geus ditetapkeun. Geus Allah geus nyaho iraha erek paehna Fikri Kang Aran Fikri eta. Geus nyaho Gusti Allah teh. Cuman orang cuman encan jadi qadar, encan jadi takdir kakara qada ketetapan. Geus ditetapkeun. Iraha erek lahirna erek paehna. Iraha erek engke jadi jalma rezekina alus apa ente engke jadi naon eta geus ditetapkan ti Gusti Allah. Makane lamun urang aya nu jadi TNI anu jadi presiden ya, urang iri eta geus ditetapkan Gusti Allah. Urang teh erek embret hese nya. Erek embret hese eta meni lancar kacida neangan rezeki ulah gitu. Eta ke geus ditetapkan Gusti Allah. Bisa jadi lamun urang iri ya dijadikan Allah presiden, kira-kira mampu teu? Moal karena nggak sesuai kadar ketetapan masing-masing. Itu sudah yang terbaik. Coba indeng tiba-tiba hayang jadi presiden. Indeng sing biasa ngoret tiba-tiba hayang jadi presiden. Kira-kira mampu teu? Moal di demo ku masyarakat ge. Ya. Berarti apapun rezeki yang Allah berikan eta geus yang terbaik. Diberek miskin, diberek sugih, diberek miskin, eta sudah yang terbaik. Yang tadinya miskin ujuk-ujuk diberek Allah sugih, bisa saja Allah mengabulkan, tetapi bisa jadi kita tidak mampu. Tiba-tiba indeng diberek Pajero jegrek, bisa naikin naikin mah bisa tapi untuk bisa nyopirna gitu ya. Malah bingung, malah nyiksa ya. Jadi geus rezeki naon diberek Gusti Allah eta mesti yang terbaik. Di dalam ketika ruh ditiupkan tadi pertama geus nyaho, geus ditetapkeun iraha Fikri erek paeh. Iraha
engke Vicky erek dadi jalma rezekina kumaha geus ditetapkan kabeh Gusti Allah. Nu ketilu geus ditetapkan seberapa besarna amal ibadahna. Ya. Ingat yang ketelu ya. Geus ditetapkan seberapa jenuk amal ibadah. Nah, termasuk ibu-ibu pengajian kadieu eta geus ditetapkeun. Erek sedekahna sebraha, salatna rajin teu, erek kumaha eta ge geus ditetapkeun Gusti Allah. Sing diberek jenuh ulah sombong, ya. Sing diberek ibadahnya jenuh ulah sombong. Sing diberek saeutik ya tetap nerima syukur Gusti Allah. Bisa jadi yang sedikit ini luwih membuat Allah ridho. Yang banyak belum tentu membuat Allah ridho. Nu kaopat ditetapkan ku Allah nyaeta jadi jalma selamat apa untuk selamat, artinya masuk surga atau masuk neraka. Jadi jalma iman atau jadi jalma kafir. Eta kabeh geus ditetapkeun Gusti Allah. Jadi selamat ning donya, selamat ning akhirat, erek iraha cilaka, musibah, sakit, eta kabeh geus digerakkeun, geus ditetapkeun Gusti Allah. Maka urang sadayana aya nak cuman manut. Maka sejatina orang teh siga mayit eta Bu digotong ngalor manut ya. Aya mayit digotong ke kuburan nolak aya. Aya henteu. Oh endeng. Urang teh lamun bisa siga mayit digotong ke kuburan manut, dimandiin manut, aya mayit dimandiin berontak aya. Caina ulah nu cai dingin gitu ya. Lamun bisa cai anget gitu aya. Nah, eta maksudna. Aya mayit minta nak cai anget. Makanya lamun jalma jenuk protes ku Gusti Allah eta berarti mayit yang tak tahu diri. Tak ulangi ya. Lamun aya jalma protes wae ku Gusti Allah berarti eta mayit yang tidak tahu diri. Wes, nek jenenge mayit Bu, arek disedekapkeun manut ya. Dikafani manut. Diazani manut, dikubur ya manut. Dijunjung ya manut, dipendem ya manut. Sama Allah dijadikan pangkatnya tinggi, manut, dijadikan rendah, diinjek-injek juga manut. Pokoknya jadi mayit itu enak ya. Ya Bu ya. Jadi mayit itu enak. Karena apa? Semua calon-calon mayit. Wis ana saate. Dipercaya tidak percaya sing jenenge mati pasti sudah pasti ya. Berarti dipercaya nggak percaya surga neraka itu pasti ada. Ya. Arek percaya atau percaya pasti dilakonan. Ya. Kembali opat geus ditetapkan Gusti Allah cek keneh naon bae nyaeta iraha lahirna iraha paehna. Ira seberapa gede rezekina jadi naon eta ge geus ditetapkan Gusti. Sekarang tak tanya, lamun rezeki geus ditetapkan Gusti Allah, berarti orang teh menang duit jenuh ya. Menang duit jenuh itu ladang usaha aing apa ladang Allah nu gerakkeun? Allah berarti kan? Ayo coba, bener enggak omongan Mas Vicky selama ini? Kalau rezeki sudah ditetapkan Allah, berarti Allah giring. Ben usahane lancar, mungkin produknya yang banyak, yang lengkap, jadi jalma-jalma seneng. Terus produknya yang berkualitas, jadi jalma-jalma resep. Terus kemudian hargane luwih murah, jalma-jalma jadi resep akhirnya laris. Itu kabeh sing gerakkan Gusti Allah. Lain karena usaha orang, ulah diaku-aku. Aing nu hebat, aing nu
kuasa, itu berarti masih menyekutukan Gusti Allah. Berarti lamun rezeki tateh geus ditetapkan Gusti Allah, jenengan panen padi eta nu merek saha? Nek rezeki geus ditetapkan Gusti Allah, jenengan bisa panen padi eta nu gerakkeun saha? Aya usaha urang eueuh. Contoh, ya takdir ameh indeng boga padi katakanlah ya. Nah, ya indeng. Karena indeng bakal boga takdir boga padi, eta ku Gusti Allah digerakkan niat ditanamkan niat heula urang eyek searak erek sebar heula lin. Ditanamkan niat erek urang erek sebar. Tas ditanamkan niat erek sebar, langsung indeng mulai sebar eta teh digerakkan Gusti Allah, lain gerak sorangan iya. Iman kudu mengatakan siga kitu, lamun teh gak kitu engke masih sombong kene. Ya, masih sombong kene. Sombongnya apa? Lamun merasa aku yang hebat sebar, nanti munculnya sombong aku panghebatna sebar. Tas sebar naon? Nah, selanjutnya ku Gusti Allah digiring tandur. Mulai deket ya. Tas sebar tandur. Terus kemudian setelah tandur naon? Nah, sama Allah digerakkan ngagon, ujuk-ujuk boga niat ngagon. Coba dipikir, lamun hidup yang menggerakkan ngagon bisa ngagon? Kalau Allah gak menggerakkan ngagon bisa ngagon? Coba jawab. Setelah ngagon naon? Mupuk naon? Nyemprot. Hah? Ngobat ngorea geus. Tas ngorea aya deui arane tunggu. Ya bener Lin? Tunggu. Tas tunggu kakara panen eta berarti kodar. Kodar itu sudah menjadi takdir indeng panen padi. Paham nggih? Tapi kalau orang ahli syariat beda, Bu. Ya, kalau orang ahli syariat gini, ya. Dimulai dari dirinya, boga kahayang jadi pengen punya padi. Lamun ahli syariat itu dalam dirinya mengatakan aku pengen punya padi, bukan Allah pengen punya padi, bukan, tapi aku pengen punya padi. Setelah itu mengatakan aku mau sebar ya, sehingga aku yang bisa sebar, itu ahli syariat. Terus kemudian setelah aku yang sebar, aku yang tandur, berarti dewekna merasa bisa tandur, Allahnya dipohokkan ya. Allahnya dipohokkan seolah-olah dewekna boga tenaga, boga kekuatan, dewekna nu bisa tandur. Itu pandangan orang-orang ahli syariat. Munculnya apa? Nanti kalau sudah aku yang merasa tandur, aku yang merasa ngagon, aku yang bisa tunggu, aku yang bisa nyemprot, aku yang bisa panen, akhirnya panennya seton, itu muncul yang arane kesombongan. Karena merasa dewek nanu kuasa yang bisa menumbuhkan padi nu jenuh. Beda ente pandanganna. Beda ya. Lamun orang ahli makrifat, orang teh niat nanam padi eta niat ti Gusti Allah. Orang erek sebar etake disebarkan Gusti Allah. Hatinya mengatakan seperti itu. Beda. Selanjutnya nanti kalau sudah panen ya, karena dirinya, karena merasa dirinya yang mengusahakan
bisa menanam padi, akhirnya muncul yang namanya owel alias kikir alias pelit karena merasa dirinya yang menanamkan padi, padahal sejatinya kabeh sing nukulke etak Gusti Allah. Karena merasa aku yang capek-capek ya, akhirnya diminta Gusti Allah 10%, etak merasa berat. Bener nggak? Iya. Akhirnya dirinya merasa berat. Orang nu capek-capek nanam padi kudu dikeluarkan 10%. Lumayan loh 10% dari seton itu berapa? Sekintal ya? Loh, lumayan sekintal loh. Ya enggak? Tapi kalau hatinya merasa aku ini tidak berbuat apa-apa, aku ini hanya digerakkan Allah, Allah yang memberikan, menukulkan, menumbuhkan padi ini, sehingga ketika Allah meminta sekintal, pasti akan dengan ikhlas hati aku berikan. Kepada siapa? Fakir miskin, anak yatim, piatu, ya, janda, duda, ya, anak yang terlantar, itu semua yang membutuhkan. Berarti cek, lamun jalma masih pelit, berarti masih merasa dirinya yang berusaha, masih merasa dirinya yang berusaha. Aing nu capek-capek macul, aing nu capek-capek bread, masih merasa aing na nu hebat, aing na nu mengerjakan, aing na nu merasa pinter. Itu artinya masih mendurhakai, masih melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita masuk ke ayat, yaitu surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yakhfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan dari belakang. Baginya ada malaikat-malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan dan belakang. Berarti tidak hanya malaikat raqib dan atid kiri kanan yang mencatat amal baik dan buruk. Sejatinya malaikat itu selalu bergiliran untuk menggerakkan manusia, ya, dari depan maupun belakang. Digerakkan kabeh ku malaikatnya Allah. Sadar enggak sadar, geraknya tangan ini karena digerakkan oleh Allah melalui malaikatnya. Geraknya mulut ini digerakkan oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya yang terus bergiliran. Tetapi ulah dibayangkan jika jalma, ya, jika jalma menggerakkan wayang, jika gitu lain. Tetapi sudah otomatis tersambung. Karena apa? Karena apa? Di dalam tubuh manusia ini ayak nu arane sel. Di dalam sel ayak nu arane atom. Dibelah deui ayak nu arane cahaya, yaitu Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad itu adalah malaikat yang menggerakkan, yang nyambung langsung kepada Gusti Allah. Nah, itu berarti kudu sadar, sejatinya gerakna orang etak gerak Gusti Allah. Karena apa? Karena di dalam tubuh ini tersusun oleh Nur Muhammad. Di dalam Nur Muhammad ada hidup yang menggerakkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Disadari, diresapi, direnungi. Oh iya, gak mungkin saya bisa gerak kalau gak ada hidup Allah yang menggerakkan saya gerak.
Oh iya, nggak mungkin saya bisa berbicara kalau tidak ada hidup yang menggerakkan dalam hidup saya ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus terus dilatih hati seperti itu, sehingga apa? Kesombongan akan semakin hancur, akan semakin lenyap. Mereka menjaganya atas perintah Allah tuh. Malaikat-malaikat yang ada dalam tubuh kita, yang menggerakkan kita itu menjaga kita atas perintah Allah. Yang tadinya mau cilaka jadi untuk cilaka. Yang tadinya mau sakit dibikin sehat. Yang tadinya sehat dibikin sakit. Eta kabeh gaweane malaikat. Yang malaikat sejatinya siapa? Ya Allah itu sendiri yang menggerakkan, ya. Ingat, malaikat yang memberikan kenikmatan yaitu malaikat Mikail. Malaikat yang memberikan ketidaknikmat, dicabut nikmatnya yaitu Israel. Tidak hanya mencabut nyawa tetapi juga mencabut kenikmatan dalam tubuh kita. Makanya malaikat Israel itu nyabut nyawa tidak ujuk-ujuk tetapi diayenak geus dipipilan. Wis mulai dipipil. Lamun orang teh bar itu main sepak bola itu kuat, ya, kuat. Mau di lapangan gede ayo, di lapangan letik ayo. Ayo nama boro-boro, ya. Eta arene malaikat Israel sudah mulai mipilan nyabut nyawane Vicky Ahzani. Sudah mulai. Cuman tinggal iraha erepna. Aya nutadina gigina utuh sudah mulai dicabut. Eta artina malaikat Israel sudah mulai mipil nyabut nyawa urang. Beki dikurangi nikmatna Allah, orang kudu beki sadar, kudu beki bertuhan Gusti Allah, kudu rajin sholatnya, ngibadahnya, beramal baiknya. Maka timbangan kemarin yang kita jelaskan kemarin, timbangan amal baiknya kudu luwih gede daripada amal buruknya. Ya. Sudah mulai sadar belum kalau Israel sudah mulai mipil? Bareto garelis-garelisnya ayeuna mah arek ngaca kudu dandan heula. Beda geus kok. Erek ngaca kudu nunggu dandan heula, beda naon geus ngerasa kolot ya. Sehingga era ya. Bareto mah entek ditiungan bangga ya. Bangga wong peda gelisnya. Ayeuna lamun teu ditiungan era ya. Tiungan pedaku erak sora. Jadi lamun jamaah can tiungan tuh ora entek kudu capek-capek diingetkeun, engke bakal aya saatna erak sorangan ya. Lempang ke tete iro aya saatna erak sora. Nah, geus kajen ulah di nganggo gorengnya. Lempang ke mana biasanya enggak pakai jilbab, mulai kadel pakai berarti etak malaikat Israel sudah mulai mengingatkan, itu tak cabut cantikmu sudah mulai tak cabut, kudune semakin sadar, ayo mulai tiungan, ayo mulai sing sadar, itu semua Allah yang menggerakkan. Gitu ya Bu ya. Ya, saya nggak pernah, ayo sing tiungan gitu nggak pernah saya. Mungkin bakal erak serangan. Wis gitu wae. Erak naon? Erek ngaca orang beki kriput. Nah, berarti pantes nak lamun kriput berarti kudu tiungan. Selanjutnya mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Takdir bisa dirubah. Bisa dirubah. Ketetapan Allah tadinya apa? Ya, itu bisa dirubah. Tetapi bisa dirubahnya ini juga bagian dari takdir yang lebih di atasnya lagi. Yang artinya itu semua ya Allah kene yang bisa merubahnya. Contoh, nek anake jenengan pengen takdire jadi wong sukses, ya tulung diajari sing sekolah sing sregep. Bener enggak?
Nggak mungkin ya. Allah merubah nasib anaknya panjenengan kalau jenengan tidak ingin merubahnya. Kalau bisa disekolahkan yang tinggi, disekolahkan yang rajin, ya. Semangat kalau bisa disekolahkan yang luhur. Siapa ngerti jadi jalma, meskipun sebenarnya sekolah itu tidak jaminan sebenarnya, tetapi itu bagian dari ikhtiar gitu. Lamun anak boga kahayang kuliah luhur didorong. Kumaha carana? Tak kasih tahu ya. Ibu saya itu seorang petani gel. Petani gelnya petani gel itu ya petani beneran. Petani beneran yang penghasilannya itu cuman punya sawah 1 petak. Untuk lebar untuk sigak jalma di dia lah segia-gia itu. Bapak saya juga cuman seorang petani ya. Bapak saya juga seorang petani gel. Cuman waktu itu saya pengen kuliah ya. Pengen kuliah tapi bapak saya, ibu saya sudah bilang nggak mungkin mau kuliah bagaimana ya, wong buat panen aja, buat besok tanam itu sudah bingung. Sekarang panen, besok tanam sudah bingung ya. Petani kan gitu ya Bu ya. Sekarang dipanen, besok arek tandur di semprotna bingung ya. Wis gitu Lin ya. Itu ibu saya juga sama gitu. Terus bareto eta teh waktu pendaftaran geus mulai mepet ya, geus mulai mepet. Tetapi karena bapak saya punya tekad, anak saya jangan sampai ngarit jika saya ya. Seorang orang tua harus seperti itu. Namun orang tuanya tukang ngarit, anaknya kalau bisa jangan jadi tukang ngarit. Kalau bisa sing luwih alus, luwih mulia. Syukur jadi pedagang, pengusaha ya. Syukur-syukur. Nah, saking bapak saya ingin merubah nasib anaknya yang sejatinya itu sudah ditakdirkan Allah sejatinya. Ingin merubah nasib itu, ada kahayang merubah nasib etate juga nges ditulis di Lauhil Mahfuz ya. Bapak saya nekat subuh-subuh saya dibangunin langsung digeret diajak daftar di Jogja. Eta nges hari terakhir pendaftaran. Duitnya dari mana? Ngutang. Nah di daerah saya itu ada yang namanya arisan itu nggak cuma tanggal 5, tanggal 1 ayat, tanggal 5 ayat, tanggal 10 ayat, 15 ayat, 20 ayat, 25 ayat, 30 jadi 70 arisan. Arisan pertama ngambil 1 juta ya, jeung pendaftaran. Arisan kedua ngambil lagi untuk bayar yang pertama ini ya. Gitu terus sampai 7 lubang. Bisa menguliahkan saya. Betul ini fakta. Enggak jual tanah wong enggak punya tanah, enggak jual kebun wong enggak punya kebun. Enggak jual sapi wong enggak punya sapi ya, punyanya cuma embek ya. Cuman dari 7 lubang ini diputer terus akhirnya sampai saya jadi seperti ini baru lunas tahun kemarin ya. Baru lunas ya. Kan itu kan bisa nambah terus Bu, nambah terus ya, nambah terus utangnya. Tetapi apa? Akhirnya ketika saya bisa kerja, bisa tertutup. Nah, dari situlah rezeki Allah. Tapi nggak tahu di sini ada nggak seperti itu tanggal 1 ayat arisan. Kalau di Tambarrejo di daerah saya itu PKK-nya aktif ya. Ibu-ibu PKK-nya aktif, ibu-ibu muslimat NU-nya juga aktif ayat arisana. Terus engke tanggal 10 engke dharma wanitaan ya kan. Tapi meskipun masyarakat umum boleh ikut arisan gitu. Engke arisan kelompok petani, kelompok petani hirup. Terus engke arisan kelompok peternak domba, etake hirup arisana. Terus engke arisan naon deui sampai 7 gitu. Sampai hafal saya. Ya jadi gitu, Bu. Jadi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Namun bisa muncul kahayang ngerubah nasib ya, ngerubah nasib. Anak sing disekolahkan palinter
Neluhur. Lamun teu bisa luhur-luhur ya minimal diberek keahlian. Lamun teu bisa nyekolahkeun anak luhur, minimal diberek keahlian naon? Nyopir. Itu kan keahlian Lin. Keahlian dagang, keahlian motong rambut, keahlian ngecat, keahlian nukang. Ya, minimal anak diajari keahlian. Lamun teu bisa nyekolahkeun luhur, ulah dijor klowor. Lamun dijol kelawon mungkin buka kesadaran anak sehingga hidupnya berkembang. Didorong hayang kursus komputer dikursuskeun. Kumaha carana? Lamun ngutang bisa ngutang heula. Itu tadi kayak ibu saya bisa nguliahin dari utang arisan 7 arisan. Fakta itu Bu. Ya, alhamdulillah. Dan apabila Allah mengendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia Allah. Ya. Jika Allah mengendaki usahanya bangkrut, sakit, banjir, mengendaki suatu penyakit, wabah kemarin, ingat wabah corona kemarin, ya, usaha vaksin tilu iji tiloro telu sing vaksin ya tetep sakit, sing urung divaksin ya tetep sakit. Itu berarti sing berkuasa tetep Gusti Allah. Wis berusaha dipakai masker, wis berusaha cuci tangan, ditunggu-tunggu entek lengit-lengit corona, akhirnya lengit sora, sing lengit ki saha eta lamun dipikir Gusti Allah. Pemerintahnya geus nyerah aslina, geus nyerah. Ketika sudah nyerah muncul keajaiban, aku Allah yang mendatangkan ini wabah, aku Allah yang bisa mencabut ini wabah. Syaratnya siji, umate kudu sadar. Nera sadar ya wassalam. Alhamdulillah sadar. Maka ketika Allah mau menurunkan wabah, keburukan corona kemarin, tidak ada yang bisa nolak, tidak ada. Ya, mau orangnya sehat, lemu, kurus, mau yang suka olahraga, ya, mau yang kelihatan sakit-sakitan, mau yang banyak uang, mau yang miskin, semua kena. Semua kan tidak ada yang bisa nolak. Ya. Dan pelindungnya hanyalah Allah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ingat pada suatu ayat, apabila ditimpa suatu musibah maka ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidak hanya untuk yang meninggal. Innalillahi wa inna raji'un itu tidak hanya untuk orang meninggal, tetapi itu juga untuk yang kena musibah. Maksudnya gimana? Tidak hanya diucapkan, tetapi hati sadar bahwa semua itu asalnya dari Allah. Kalau asalnya dari Allah, berarti yang membuat hujan besar, angin ribut kayak dulu itu, ya, terus ada banjir, itu Gusti Allah. Kembalikan wa inna ilaihi rajiun, bahwa semua itu yang bisa menyelesaikan, yang bisa memberikan solusi yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya jadi keinget pertama kali saya datang ke sini itu ada gempa lokal. Ingat enggak? Gempa lokal dung gitu. Terus bergetarnya di sekitar Simbar sini. Saya ingat banget waktu itu masih Mama Elsa lagi bangun. Terus nggak tahu dari atas sana atau dari mana itu pusatnya. Pusatnya dari mana itu? Pusatnya dari mana? Longsor apa gimana itu? Hah? Eta longsor apa kumaha eta? Beda gempa naon eta?
Hah? Longsor. Tapi kan longsor longsor nak. Ayat tanggal penggang. Batuna jatuh apa mak? Gini getarnya lumayan kerasa getarnya. Tempat saya di rumah. Ini sih gempa apa? Batin saya nggak ada gunung Merapi, nggak ada. Nah itu Bu. Jadi kembali lagi ingat bahwa semua yang terjadi itu sudah ditetapkan Gusti Allah. Ya, hati kudu sadar ke situ. Sadar. Lamun kesadar mual menyalahkan. Mual nyalahkan. Contoh bapakna poho naruh duit. Ya. Kudune duitna dipakai untuk kaajak, duitna lagrak. Eta lamun kesadar eta takdir mual nyalahkan bapakna. Ya. Kalau nanyakan kajen, tapi mual nyalahkan. Karena sadar, lagrakna duit eta ge geus takdirna Gusti Allah. Budak cilaka, ya. Ulah nyalahkeun, eta ge geus takdirna Gusti Allah. Panen gagal, ulah nyalahkeun salakina henteu di rumah, eta ge geus takdirna Gusti Allah. Wis, ati kudu sadar. Sadar kalau kabeh itu cuman digerakkan Allah Subhanahu wa taala. Jam 5:10. Terakhir kita sambungkan kembali, kita ulas kembali bahwa yang namanya qada dan qadar itu adalah hal yang wajib kita imani. Hukumnya wajib. Iman bahwa kabeh itu sudah ditakdirkan Allah. Wajib iman bahwa sakit itu ada waktunya untuk sembuh. Ya. Allah menanamkan sakit itu dua hal. Kalau nggak sembuh ya, kalau nggak sembuh apa? Mati. Itu takdir. Sudah takdir dari Allah. Nek Allah mentakdirkan sembuh, itu sudah termasuk waktuna iraha, carana kumaha, obatna naon, eta geus ditetapkan Gusti Allah. Kudu sadar ka ditu. Ya. Makane orang lamun masih sehat siga kieu, ya sing kudu terus bersyukur kepada Allah. Bersyukur terus. Kita perbanyak amal ibadah kita. Ya, karena nggak tahu Bu, kita nggak tahu umur kita sampai kapan tuh nggak tahu. Belum tentu yang muda nanti itu belum tentu. Ya. Belum tentu yang tua duluan ya belum tentu. Ya. Semua adalah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mau nggak mau pasti akan mengalah. Kalau kita bisa mengkiamatkan alam semesta ini, maka kita sudah siap mati. Kita ulangi, kalau kita sudah bisa mengkiamatkan alam semesta ini, kita sudah siap mati. Tetapi kalau masih belum ngerasa kiamat, pasti tidak siap mati. Jadi dimaksud gimana Mas Wiki? Mengkiamatkan alam semesta artinya sudah hancur lebur rasa cinta terhadap dunia, hancur lebur rasa ubud dunia terhadap harta, tahta, jabatan, wanita, itu sudah hancur lebur, sudah kiamat dalam hatinya. Yang ada adalah hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti nggak ada keinginan kerja, enggak, tetapi hatinya sudah hancur lebur, sudah kiamat tentang cintanya terhadap dunia. Nek wis ora cinta dunia, dirinya tidak akan takut mati. Justru akan ngarep mati.
Karena apa? Dengan kematianlah menuju kehidupan yang abadi. Kehidupan yang penuh nikmat yang abadi, penuh surga yang abadi, penuh perjumpaan dengan Allah yang abadi. Tidak lagi mikirin utang, ya. Tidak lagi mikirin harta, tidak lagi mikirin kebutuhan dunia. Itulah kehidupan akhirat, Bu. Nggak ada di akhirat itu mikirin utang, itu nggak ada. Berarti hidup akhirat itu jauh lebih mulia. Ini yang harus kita kejar. Kehidupan akhir, dunia cuman sementara. Ingat kemarin ayat laron, neangan lampu sorot, lampu imah. Neangan lampu muter capek, ya. Ketemu lampu, akhirnya lagrak, ya. Ayak laron nu bawa lampu ayak. Oh, gitu orang teh. Nges diteangan-teangan harta, paeh nu bawa harta. Laron ge nu bisa ngambil lampu terus dibawa indit gitu. Maka saya jadi keinget cerita. Ada seorang bapaknya, seorang wali Allah. Tak cerita sedikit 5 menit. Bapaknya seorang wali Allah. Ya, ini masih bujang bapaknya ini. Tetapi ketika masih bujang, dirinya sudah mencapai makom fana. Makom tidak lagi ada dunia dalam hatinya. Yang ada adalah ingin berjumpa Allah. Yang adalah ingin segera menuju alam akhirat. Cek sundana teh geus teu hayang hirup di dunia. Tetapi bukan karena ingin bunuh diri seperti orang yang frustasi, ya, bukan. Tetapi karena dirinya ingin cinta, rindu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wes, dia turun dari apa itu? Dari jembatan. Waktu mau ceblok ada rombongan burung. Rombongan burung pas ceblok kena burung. Akhirnya jatuhnya nggak jadi mati. Sudah berusaha lagi masuk ke sungai, ya. Ternyata di sungai itu ada kayu. Pas nyemplung itu ada kayu. Akhirnya nggak jadi tenggelam. Terus ada lagi yang ketiga, ada sayembara. Seorang kerajaan, putri raja itu terkenal. Siapa yang mendekati aja itu pasti mati. Baru mendekati itu langsung mati. Apalagi menikahi. Sehingga sang raja membuat sayembara. Silahkan bagi siapa yang bisa menikahi anak saya, ya, tak jadikan sebagai putra mahkota. Akhirnya kan yang bapak tadi itu, yang mau meninggal tadi, itu seneng. Wah, berarti nek saya bisa mendekati putri raja itu, saya pasti bakal mati gitu ya. Nah, tapi heran, nggak dideketi, loh kok saya belum mati. Sang raja pun heran, akhirnya ditunangkan. Tunangan, loh kok nggak mati juga, akhirnya dikawinkan, loh kok nggak mati juga, akhirnya bisa bersetubuh bikin anak itu. Nah, ketika mau bikin anak, datang malaikat Jibril, ya. Datang malaikat Israel yang mau mencabutnya nyawa. Ketika mau dicabut nyawa, malah protes. Wali Allah tadi itu malah protes. Loh, kenapa kok malah dicabut sekarang? Oh, saya belum sempat menikmati gitu ya. Nanti dulu, saya tak bikin anak dulu. Nanti kalau sudah bikin anak, silahkan dicabut. Akhirnya bener, Bu. Setelah membuat anak dengan istrinya, akhirnya nggak lama kemudian wali Allah tadi meninggal. Meninggal anak yang lahir tadi. Beliaulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu pemimpinnya para wali Allah, ketuanya para wali Allah.
Karena apa? Seorang ayah yang sudah hatinya zuhud, hatinya makrifat kepada Allah, menelurkan anak yang juga bermakrifat kepada Gusti Allah. Pengen anaknya soleh, maka diri kita juga harus soleh terlebih dahulu. Demikian inti dari cerita tadi. Intinya adalah kalau belum takdirnya mati, ya tidak akan mati. Nah, takdirnya mati, ya bakal mati. Takdirnya sehat, ya bakal sehat. Nek orang takdirnya sehat, ya orang bakal sehat. Semua sudah digariskan, ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir kita tuntaskan bab ini. Pertanyaannya, Mas, bisakah takdir dirubah? Bisakah takdir dirubah? Contoh, saya mau mati, kata Allah mungkin 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi, pengen 100 tahun lagi, bisa enggak? Jawabannya bisa. Bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi kita manusia, jawabannya tidak bisa. Kita hanya manut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Syirul Fatihah.